Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan atau Bapak Ibu yang saya hormati, yang luar biasa. Sebelumnya boleh dong saya juga memperkenalkan diri bahwa saya itu punya dua muka. Gitu ya. Muka pertama adalah di UPI, saya keluarga besar UPI dan termasuk IKA ya. Saya alumni biologi angkatan tahun 81 S1. Dan S3 juga alumni UPI di Advent. Ya, jadi separuh saya adalah UPI dan separuh saya masih ada yang tertinggal di Disdik gitu. Karena apa? Karena ketika saya izin mutasi ke UPI, 2024 saya diizinkan tentu Pak ada Kadis sehat dan Pak walafiat. Sekdis waktu itu, tetapi dengan permintaan dari mereka, kemudian PPDB tolong jangan ditinggalkan, gitu ya. Jadi itulah mungkin perkenalan saya sedikit kenapa saya kok masih dengan PPDB gitu Pak Iwan. Baik, saya sebetulnya berkecimpung PPDB itu sebelum tahun 2017 ya, bersama Pak Iwan, Pak Agus dan sebagainya ketika jenjang menengah masih di Kota Bandung. Dan dari perjalanan menjadi panitia PPDB, kebijakan zonasi itu sebetulnya bukan hal yang baru. Jadi sudah lama, sudah beberapa tahun, malah pemerintah itu sempat menyampaikan saat itu PPDB itu harus 90% dengan harapan para siswa itu bersekolah di dekat rumahnya. Ada beberapa pertimbangan dari pemerintah, sisi positifnya agar yang pertama para siswa itu tidak memilih di sekolah tertentu yang jauh dari rumahnya, sehingga sekolah yang jauh itu banyak yang berminat ke sana, misalnya bertumpuk di sekolah itu, sementara sekolah yang di dekat rumahnya boleh dikatakan kurang peminat, sehingga penyebaran tidak merata. Jadi yang pertama adalah dalam upaya penyebaran atau pemerataan peserta didik di sekolah-sekolah sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, tujuan dari pemerintah yang saya pahami adalah untuk efisiensi. Efisiensi apa? Pertama adalah waktu ya. Kalau dia bersekolah di sekolah yang jauh, maka dia memerlukan waktu yang lama untuk transportasi ke sekolahnya, demikian pula untuk pulangnya, sehingga waktu dia untuk mengikuti kegiatan di luar yang intrakurikuler, misalnya dia mengikuti ekstrakurikuler, itu akan sulit terkendala karena sisa waktu akan kurang oleh waktu yang digunakan untuk transportasi. Jadi diharapkan lebih efisien untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif. Kemudian juga efisien dalam hal ekonomi ya, karena perjalanan jauh tentu memerlukan transportasi dengan biaya yang jauh. Itu kurang lebih tujuan zonasi gitu ya. Sehingga kenapa zonasi itu dari tahun ke tahun pada saat ini PPDB masih ada jalur zonasi. Walaupun pada akhirnya karena ini juga mendapat respon secara nasional, kebetulan saya juga beberapa kali mengikuti pertemuan PPDB di tingkat nasional, mendapat respon yang beragam, Pak Erwin ya. Di tiap provinsi itu berkehendak, tiap provinsi itu memiliki otonomi untuk mengatur PPDB-nya, termasuk zonasi. Sehingga akhirnya prosentase zonasi juga berubah-berubah dan akhirnya saat ini masih ada, tetapi disebutkan minimal 50%. Nah, itu yang tadi pertanyaannya kenapa ada zonasi gitu ya. Walaupun harapan kami dari berbagai provinsi tetap otonomi daerah ketika itu memang harus ada zonasi, pertama diserahkan pertimbangannya ke daerah masing-masing sesuai keberagamannya, kondisi geografisnya, penyebaran sekolahnya, daya tampungnya. Kemudian yang kedua juga, kalau memang ada zonasi, memang harus sudah disiapkan infrastrukturnya, diantaranya adalah keberadaan sekolah-sekolah di jenjang menengah yang memiliki mutu yang relatif sama, itu harapannya, sehingga masyarakat itu tidak lagi berbondong-bondong memilih sekolah yang jauh jika sekolah-sekolah itu memiliki kualitas atau mutu yang sudah merata.
baik itu negeri maupun swasta. Nah, itu kondisi inilah yang membuat masih ada orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk bersekolah di sekolah tertentu walaupun sudah ada ketetapan zonasi. Sebagai pembanding kasus-kasus yang muncul catatan pemerintah nih, sebelum zonasi sama nggak kasusnya? Ya tentu saja berbeda. Ya, tapi tetap ada kasus. Tetap ada kasus karena PPDB juga kompleks ya, kebijakannya bukan hanya yang diatur oleh Kemendikbudristek atau oleh Disdik provinsi sampai ke daerah ya, tetapi juga terkait dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh instansi lain, oleh OPD lain. Kita perhatikan tentang dokumen kependudukan juga itu kompleks. Tidak sesederhana yang diatur di dalam Kepsesjen. Sekarang kan ada Kepsesjen ya. Di Kepsesjen diatur bagaimana masyarakat yang tinggal dengan wali. Aturannya di Kepsesjen sangat sederhana. Tetapi ketika sudah PPDB ternyata masalah kependudukan yang tinggal dengan wali juga kompleks ya. Ada yang belum diatur di dalam Kepsesjen sendiri. Itu yang terjadi pada saat ini. Yang perbedaan yang paling signifikan antara sebelum PPDB zonasi dan zonasi yang paling signifikan menurut catatan Ibu. Dari sisi apanya? Dari sisi kasusnya. Iya, oke. Dari sisi kasus sebetulnya kalau dari tahun ke tahun ya terkait kartu keluarga berkaitan dengan zonasi ya. Ini masih mendominasi. Walaupun berapa pengaduannya yang terjadi itu beragam ya. Kemudian dalam hal ini tentu di Provinsi Jawa Barat juga menganalisis hasil evaluasi dari tahun ke tahun, ada beberapa hal yang sudah berkurang permasalahannya, ada juga yang masih ada ya. Yang berkurang itu misalnya dari segi, karena ini kan dari tahun ke tahun zonasi itu ada ya. Kemudian tentang kependudukan masyarakat sudah tahu umumnya persyaratannya gitu ya. Namun tetap ini kembali kepada kata orang tua itu apapun yang ditempuh kalau demi anaknya kadang-kadang akhirnya norma diabaikan. Nah, itu masih terjadi. Konsisten itu ada ya. Walaupun dengan adanya penyempurnaan di aturannya bahwa kartu keluarga itu harus menunjukkan domisilinya. Ada beberapa yang sudah paham, ada juga yang tidak paham. Karena ini juga menurut saya ini harus selaras ya antara aturan kependudukan dengan aturan PPDB. Nah, itu yang belum selaras. Saya ambil contoh begini ya. Kalau di PPDB yang tercantum di dalam kartu keluarga, artinya dia berdomisili. Arti domisili itu tempat tinggal yang sah. Nah, dalam PPDB. Tetapi kenyataannya di aturan Dukcapil itu hanya mencatatkan ya apa yang diusulkan oleh masyarakat. Misalnya saya mengajukan ke Dukcapil untuk dicatatkan bahwa saya tinggal di Jalan Bali misalkan ya. Tetapi Dukcapil, ini hasil koordinasi dengan Dukcapil, menyatakan bahwa Dukcapil itu hanya melakukan tugas secara de jure bahwa dia tercatat di sana. De facto-nya, faktanya apakah dia itu tinggal di sana sebagai tempat tinggal sah atau tidak ada kewenangan. Nah, itu kan bertolak belakang antara aturan PPDB ya dengan Dukcapil. Nah, ini tentu perlu penyelarasan sehingga kalau ketika sudah selaras dan juga pemahaman orang tua sudah paham bahwa untuk PPDB itu harus betul-betul berdomisili itu artinya tempat tinggal sah. Ini tidak akan terjadi. Sebelumnya dengan nilai masuk PPDB. Nah, tahun ini Disdik Provinsi Jawa Barat juga berusaha ya merespon hasil evaluasi PPDB tahun lalu dari jalur prestasi nilai rapot ya. Ada temuan tahun lalu, ada fenomena begitu ya. Dan ini membuat beberapa kepala sekolah juga kaget. Kok ini ketika sudah di peringkat ranking 1 sampai ranking 10, kok
kok didominasi oleh sekolah swasta katanya dengan nilai yang besar-besar. Kami saat itu meresponnya seperti ini. Pertama, kita memang tidak boleh ada istilahnya menjudge ya, memberikan judge. Wah, ini jangan-jangan ada apa-apanya. Kenapa? Saat itu ya, karena satu, bahwa guru itu punya hak prerogatif memberikan nilai. Dan kedua, kita percaya guru itu punya tanggung jawab moral ya terhadap nilai yang diberikannya. Ketiga, bahwa kami di jenjang menengah tidak punya kuasa untuk terjun, itu kan area pendidikan dasar SMP ya, di luar kewenangan provinsi, itu jenjang pendidikan dasar. Nah, dengan pertimbangan itu akhirnya bagaimana caranya kita dialoglah dengan BMPP ya, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan ya. Kemudian kita juga berdialoglah dengan Badan Akreditasi Nasional, dalam hal ini Pendidikan Dasar Menengah, BAN PDM Provinsi Jawa Barat. Akhirnya disepakati kalau begitu kita lakukan untuk jalur prestasi ini tidak hanya berdasarkan nilai rapot, tetapi juga mengintegrasikan nilai akreditasi sekolahnya. Maka tahun inilah kita menggabungkan antara nilai rapot dengan ada konstanta yang dikali ke nilai akreditasi. Itu sebetulnya upaya kita juga tidak seenaknya. Artinya besar itu juga harus kita perhatikan mutu sekolahnya. Karena secara langsung atau tidak langsung prestasi anak pasti dipengaruhi juga oleh kualitas proses pembelajarannya, sarana prasarannya. Itu upaya yang dilakukan seperti itu. Walaupun tahun ini, tahun pertama, itu bukan berarti serta-merta ya menunjukkan ini akan zero masalah. Karena ternyata kalau saya boleh katakan nilai kejujuran itu mahal ya. Kalau masih ada oknum yang tidak jujur, bagaimana generasi kita? Itu yang memprihatinkan. Padahal kita sudah berupaya dengan adanya nilai akreditasi, tidak murni nilai rapot. Seperti itu. Ya.